kiranya seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk memberi kemuliaan dan hormat
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menolong kita, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, ya, membawa ucapan syukur kita, membawa persembahan kita di hadapan Tuhan.
Mazmur kita yang senantiasa memelihara hidup kita, yang senantiasa memberi sukacita bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita membawa hati kita, membawa seluruh hidup kita. Kita merindukan akan firman-Nya seperti rusa yang senantiasa haus, yang berlari dan berlari untuk mencari air supaya dia bisa hidup. Demikian juga hidup kita. Kita memerdekakan diri Tuhan di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita dengan kebenaran firman-Nya, sehingga firman-Nya boleh menuntun kita. Firman-Nya boleh membawa kita kepada kebenaran-Nya, sehingga kita tidak tersesat.
jiwa kami Tuhan, tunjukkan akan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang sedang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi doa hidup kami ya Tuhan. Kami sudah berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai bibir-bibirnya, biar kuasa Tuhan yang bekerja dalam firman ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan kami dalam ujian dan penyembahan, pakai hidupnya semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita selalu tinggal tenang di dalam Tuhan. Minggu sebelumnya kita sudah belajar bersama, kemarin juga dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, bagaimana supaya kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan? Apalagi masa-masa ini, masa-masa COVID, ibaratnya seperti masa gereja mula-mula zamannya Tuhan Yesus, bangsa Israel mengalami hidup dalam penjajahan, dijajah oleh kekuasaan Romawi. Maka orang-orang yang bekerja kepada pemerintah Romawi itu dianggap sebagai orang yang haram. Contohnya Sakeus memungut pajak untuk pemerintah Romawi, memungut pajak dari para rakyat, artinya dianggap sebagai musuh, dianggap hal yang menajiskan, tidak membela rakyat. Mereka dalam kesusahan. Nah, di masa-masa seperti itu murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ajar kami untuk berdoa. Maka Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang sampai saat ini menjadi doa yang populer, doa Bapa Kami. Kalau kita cermati bagian awal, kita buka dulu doa Bapa Kami bagian awal saja. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, kita cermati di sana, dan 10, dua ayat ini. Rahasia kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan, dua ayat ini yang harus kita lakukan dalam segala keberadaan kita. Kalau dulu bangsa Israel dijajah Romawi, sekarang kita mengalami masa-masa pandemi, harus di dalam rumah terus, terbatas aktivitas di luar. Maka ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Karena Tuhan itu kudus, selalu bersih murni, selalu ada di surga, memperhatikan kita anak-anaknya. Kita disuruh tinggal di rumah, di lockdown, ibaratnya umat Israel di zaman Musa. Kalau mau merayakan Paskah harus di lockdown di dalam rumah, tak boleh kemana-mana 2 minggu, dibersihkan supaya tubuh jiwa kita bersih. Nah, pengudusan Tuhan. Dan di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Bagaimana bisa datang kalau kita tidak mengundang Yesus Sang Raja untuk menguasai kita? Ini yang terpenting. Kalau kita mau merasakan tinggal tenang di dalam Tuhan, ini yang harus kita minta di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, datanglah Sang Raja, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Jangan sampai jadilah kehendak-Ku ketika kita komunikasi dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jadilah keinginanku, jangan. Tapi jadilah kehendak-Mu, yakni di bumi seperti di surga. Kita bisa tinggal tenang bersama Tuhan kalau kita setiap saat menanti dan selalu mengundang, mempersilahkan hidup kita ini, membuka diri supaya Sang Raja surga selalu ada dalam diri kita. Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Paulus berani menyatakan itu? Karena Paulus membuka dirinya dalam segala keberadaan hidupnya. Ketika hidup senang, ketika hidup teraniaya, terpenjara karena Injil Kristus, Yesus ada dalam hidupnya. Ini rahasia utama yang harus kita miliki. Kalau kita mau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, maka yang harus kita lakukan, inti sari dalam hidup kita, undang Tuhan, kerajaan Tuhan, Sang Raja memerintah kita, supaya suasana surgawi selalu kita rasakan, walaupun kita masih hidup dalam dunia yang fana ini. Oleh karena itu, Paulus memberikan resep ini supaya kita bisa selalu menjaga suasana surga ini. Kita buka ayat yang tidak asing bagi kita. Mungkin dari kita sudah banyak yang hafalnya. 1 Tesalonika, sebuah resep yang diberikan Paulus. Pasal 5 itu ada judul berjaga-jaga dan nasihat-nasihat. Setelah itu ada salam, satu pasal penuh. Kita baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita baca dari pasal ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tadi dikatakan dalam doa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Inilah kehendak Bapa kita, inilah kehendak Tuhan Yesus Kristus, agar kita selalu merasakan indahnya surga meskipun kita belum tinggal bersama Bapa di surga, karena kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia yang fana. Jadilah kehendakmu. Paulus mengatakan, menegaskan, inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Orang bisa senang, bisa happy, bahagia, sukacita jika hidup sehat, jika mendapatkan berkat, rezeki, nomplok, dan lain sebagainya. Tapi apakah selalu bisa bersukacita kalau mengalami kemalangan, sakit penyakit, kehilangan rezeki, misalnya jalan-jalan dompetnya kecopet, mau belanja ke pasar atau ke mall, ternyata di tengah jalan dompetnya hilang. Apakah seperti itu akan tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, tetap senang ketika kita merasakan kehilangan sesuatu? Perbedaan sukacita yang dialami orang di luar Kristus ketika mengalami kemalangan, ketika mengalami musibah, sukacita itu benar. Tapi kalau Kristus ada dalam diri kita, sukacita itu tetap ada. Karena sukacita itu ada didasari dengan kasih. Makanya Paulus mengatakan, buah roh ialah pertama yang muncul adalah kasih. Jika kasih ini sudah matang, maka naik levelnya menjadi sukacita. Kalau nggak ada kasih, nggak akan ada sukacita. Kalau sukacita ini penuh, maka level yang berikutnya ada damai sejahtera. Nah, bumi bisa penuh damai sejahtera, hati kita bisa penuh sejahtera kalau selalu ada sukacita. Seperti yang di surga, hidup penuh dengan damai sejahtera. Hanya puji-pujian kemuliaan bagi Allah. Tidak ada perseteruan, tidak ada perkelahian, permusuhan di surga. Yang ada adalah damai sejahtera. Ini yang pertama. Kita harus menjaga sukacita selalu penuh. Paulus bisa menjaga itu
Karena apa? Ada Kristus dalam hidupnya. Ketika dianiaya, ketika masuk penjara, ketika mengalami sakit penyakit, Paulus bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat bagi banyak orang karena kuasa Tuhan Yesus. Tapi dia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika Paulus minta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku, ada duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang, cukuplah itu Paulus. Paulus tidak memberontak, tidak menggerutu, tapi tetap bersuka cita, walaupun dalam penderitaan. Nah, kalau kita di masa-masa lockdown ini, di masa-masa banyak keterbatasan, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali ada surat-surat keterangan tertentu dari yang berwenang di masyarakat. Alangkah baiknya kalau kita tetap belajar menjaga sukacita itu selalu penuh dalam diri kita. Karena kalau tidak, dikatakan dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah sudah tidak ada semangat karena sudah tidak ada sukacita. Ini yang bahaya, mengeringkan buah. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya Kristus, punya Kristen tapi nggak ada Kristus dalam hidupnya, ketika ada masalah, ketika ada halangan, rintangan, sukacita luntur, bahaya. Wajah menjadi kusut, tulang menjadi semakin kering. Dalam artian kita selalu dalam hidup penuh ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit mengintai kita. Kebanyakan orang yang dinyatakan meninggal di masa-masa COVID bukan masalah virusnya yang menyerang, tetapi karena ketakutan itu yang menjadi racun yang mempercepat kematian. Ini yang jadi masalah. Banyak orang yang sangat takut, sehingga itu yang membuka penyakit semakin mudah menyerang. Karena semakin kita takut, semakin kita khawatir, gak ada sukacita, imunitas dalam diri kita semakin luntur. Makanya Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ini resep yang pertama yang ditawarkan Paulus. Bersukacitalah, senang, yes. Yang kedua, tetaplah berdoa. Berdoa itu bukan meminta-minta. Memang di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi permintaan itu dananya sedikit. Level kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Level ketiga, tentulah. Doa merupakan komunikasi, bincang-bincang dengan Tuhan di Allah. Seperti halnya yang dilakukan manusia pertama Adam dan Hawa bersama Allah. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka putus hubungan dengan Allah, mereka merasa malu. Ketika Allah datang, mereka sembunyi malu. Tapi Tuhan membuka dialog. Tuhan yang berbincang-bincang dulu. Makanya Pendeta Roni Daud Sembangga menyatakan ini: ketika kita berdoa kepada Tuhan, siapa yang menjawab? Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang menjawab? Ya kita. Ketika Tuhan bincang-bincang, bertanya, ada di mana engkau? Yang menjawab siapa? Ya, kalau kita mau berdoa, membuka diri bincang-bincang sama Tuhan, mau tak mau kita harus terbuka. Makanya di dalam doa Bapa kami diajarkan juga permintaan, berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, supaya itu yang sesuai kehendak Allah, bukan mengendaki keinginan-keinginan apa yang kita inginkan kita sampaikan pada Tuhan. Level yang kedua dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ketika kita bincang-bincang dengan Tuhan, buka hati kita, hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada dosa, kita buka supaya Tuhan mengampuni, menyucikan. Tuhan Maha Kudus, tidak berkenan dengan kekotoran manusia. Mau gak mau kita harus mau disucikan senantiasa, dikuduskan. Makanya dalam doa Bapa kami diajarkan,
ampunilah kami. Kita nggak tahu apakah setiap hari berdosa kami sengaja atau tidak. Namun darah Yesus selalu menyucikan. Nah, kalau enggak kita melekat dengan Tuhan, Yesus pokadan kita rantingnya, caranya. Kalau tidak setiap saat melekat dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, kita enggak tahu kita berbuat dosa apa enggak hari ini. Tapi firman-Nya kalau kita selalu tinggal dalam kita menikmati firman Tuhan setiap hari. Firman itulah yang membersihkan kita. Makanya kita perlu bincang-bincang dengan Tuhan dalam berdoa, menikmati firman Tuhan, membaca, merenungkan siang dan malam. Ini yang kita lakukan supaya seperti yang dilakukan dalam doa kami yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dalam berbincang-bincang sama Tuhan minta level yang ketiga ini, apalagi di masa pandemi corona, supaya kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, terproteksi dengan kuasa darah Tuhan, tidak mengalami wabah penyakit ini, tidak menikmati corona, tapi menikmati damai sejahtera. Amin. Ini levelnya yang dinasihatkan Paulus yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap berdoa di dalam Tuhan dengan doa sesuai dengan standar yang diajarkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucapan syukur dalam segala hal, bukan hanya ketika mengalami kemujuran, tapi ketika kita juga mengalami kemalangan. Kita kalau bisa mengucap syukur, disitulah ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Ucapan syukur ini bukti dari sukacita kita. Inilah tiga hal yang berbeda bagi kita. Kalau kita bisa mengalaminya di masa-masa paceklik seperti ini, di masa-masa COVID, semua dibatasi, bekerja dibatasi, beribadah dibatasi, semua serba terbatas, serba kekurangan, ekonomi terbatas. Tapi Tuhan mengajar kita supaya kita bisa mengucap syukur di dalam Tuhan. Dengan ucapan syukur kita bisa mencukupkan diri dalam segala kehidupan kita. Karena manusia diberikan kemampuan dari Allah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ada rezeki banyak, kita bisa mengadaptasikan diri. Jangan sampai melupakan Tuhan, sehingga ketika ada rezeki yang melimpah kita menjadi lupa, kita menjadi tampak lupa sama Tuhan, menghambur-hamburkan berpesta pora. Tapi sebaliknya ketika rezekinya surut, kita menggerutu sama Tuhan, seperti anak bungsu yang hilang, orang tuanya masih hidup, minta warisan. Tapi setelah warisan didapat, berfoya-foya karena rezekinya banyak. Tapi ketika habis, pengen makan aja gak bisa, sampai ampas makanan untuk babi, pengen dimakan. Ini. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau ada Kristus, kita dimampukan bisa mengadaptasikan diri dalam segala hal. Di masa-masa kelimpahan, di masa-masa kekurangan, tetap bersandar sama Tuhan supaya ada sukacita, bisa selalu berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati yang bersih murni, bisa selalu mengucap syukur. Amin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua kita menghadap Tuhan pada kesempatan ini, supaya kita selalu belajar bersyukur di hadapan Tuhan dengan hati yang gembira. Kami telah obat yang maju, kita bisa berkreasi mengisi masa-masa keterbatasan untuk kita beraktivitas ke depan. Musik doa ke tempatnya, kita akan menghadap Tuhan, belajar seperti Tuhan Yesus. Seperti Yesus disempurnakan selalu